Pasung terakhir, suara yang menjadi tumbal. Halo para penumpang malam. Sebelum aku mulai, aku perlu kamu tahu satu hal. Cerita ini tidak boleh dihentikan di tengah jalan. Bukan karena alurnya, tapi karena Neteng itu tidak suka ditinggalkan setengah mendengar. Desa itu berada di tengah hutan pedalaman, tidak tercatat, tidak memiliki nama. Bukan karena desa itu baik, tapi karena nama desa itu sengaja dihapus setelah kejadian terakhir. Di desa itu ada aturan yang diwariskan turun-temurun. Kalau satu dengar kisah nenek Pasung, cerita itu harus dituntaskan. Kalau tidak, neneknya akan menuntaskanmu. Di tengah hutan berdiri sebuah gubuk tua. Kayunya lapuk, atapnya bocor, dan di dalamnya seorang nenek tua dipasung. Kedua kakinya diikat kayu besar, dagingnya hitam, kulitnya tampak mengering, tapi jantungnya selalu berdetak. Puluhan tahun lalu, nenek itu membunuh manusia untuk satu tujuan: keabadian. Awet muda, setiap nyawa yang ia ambil mengembalikan satu bagian tubuhnya: kulit, rambut, gigi, dan yang paling penting, ingatan. Warga desa tidak membunuhnya karena dukun tertua desa berkata, kalau tubuhnya mati, ilmunya akan hidup. Maka nenek itu dipasung, dibiarkan hidup, dan dijadikan penjaga kutukan. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui warga desa saat itu. Ilmu nenek itu tak butuh daging. Ia butuh kesadaran manusia. Sejak nenek itu dipasung, setiap orang yang mendengar ceritanya secara lengkap akan mulai mengalami hal yang sama. Sulit tidur, mimpi tentang hutan, dan merasa ada yang menghafal wajah mereka. Karena nenek itu tidak lagi berjalan dengan kaki, ia berjalan melalui cerita. Beberapa tahun lalu, datang seorang pendatang ke desa itu. Ia seorang perekam suara. Ia bilang ingin membuat podcast horor. Ia duduk di dekat gubuk Pasung dan merekam suara nenek itu tertawa. Dan malam itu, nenek itu berbicara dengan jelas. Bukan pada pendatang itu, tapi pada mikrofonnya. Pendatang itu ditemukan tewas keesokan harinya. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum kaku. Di rekamannya,
dengarkan aku baik-baik. Cerita ini bukan cerita yang sama dengan milik pendatang itu. Ini adalah versi yang lebih sempurna. Karena sekarang nenek itu tidak lagi butuh satu tumbal. Ia butuh banyak. Aku tidak menceritakan kisah ini untuk menghiburmu. Aku juga tidak menceritakannya untuk menakut-nakuti. Aku menceritakannya karena aku sudah tidak bisa berhenti. Ada satu bagian cerita yang selalu disembunyikan warga desa, yaitu pasung itu. Ya, benar. Pasung itu tidak pernah rusak. Yang berubah adalah orang yang terikat dengannya. Setiap kali cerita ini selesai diceritakan, nenek itu mulai menukar tubuhnya. Ia tidak keluar dari pasung. Ia memasukkan orang lain ke dalamnya, dan orang yang menggantikan selalu orang terakhir yang mendengarkan kisah ini sampai selesai. Sekarang coba rasakan tubuhmu. Apakah kakimu terasa berat? Atau apakah udara di sekitarmu terasa lebih dingin? Ini bukan sugesti. Itu karena pasungnya sedang dicari. Aku harus jujur sekarang. Aku bukan pencerita pertama. Dan aku bukan pencerita kedua. Aku adalah yang ke-13. Dan setiap pencerita sebelumnya menghilang setelah mengunggah ceritanya. Aku tahu apa yang terjadi pada mereka, karena aku mendengar suara mereka setiap malam dari dalam hutan. Mereka tidak mati. Mereka menjadi pengikat. Dan satu-satunya cara untuk lepas adalah menceritakan kisah ini lagi dan lagi sampai tuntas, sampai ada yang menggantikan. Sekarang ceritanya sudah selesai, dan nenek itu sudah memilih. Bukan aku, bukan desa, tapi kamu. Benar, kamu. Kalau setelah ini kamu mendengar suara kayu dipukul atau suara kakimu tidak bisa digerakkan, jangan berteriak. Karena nenek itu tidak suka suara keras. Ia suka pendengar yang diam.